prostitusi atau ngomong pornografi selalu saja berhubungan dengan transaksi yang ada hubungannya dengan soal incest, soal persetubuhan. Tapi sekarang ini tidak, dia makin canggih. Penyidikan kasus pembuat konten dewasa Gusti Ayu Dewanti atau dikenal dengan Dea OnlyFans terus bergulir. Ini perbuatan yang memang tidak bisa dibilang benar juga, gue juga akui salah. Jadi problemnya bukan hanya di polisi, tapi juga sekali lagi saya ulangi, di Kominfo. Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata prostitusi online? Ya itu, gitu deh. Yang ada di pikiran gue enak. First impression gue pasti satu kata, haram. Tapi enak cuy. Kayak situs atau jejaring sosial yang kayak jual beli. Jual diri online. Lu tinggal bisa chatan aja sama si orangnya yang pekerjanya ini gitu lah, terus chatan janjian di mana gitu, kayak lebih online, lebih gampang aja sih. Entah itu berbentuk foto atau berbentuk video atau mungkin orangnya langsung. Udah jadi hal yang lumrah gitu di masyarakat kita ya. Emang itu realitanya, di kampus ada, di kantor ada. Kenapa sih banyak orang yang suka main prostitusi online? Karena belum pada nikah menurut gue. Mereka cuma punya duit tapi belum punya pasangan yang sejati. Mending dipakai buat inilah, buat hal-hal yang lebih positif, bersedekah gitu. Yang pertama pasti karena alasan biologis ya, sange. Ya gimana ya orang. Kenapa? Ya karena zaman sekarang. Mungkin karena kebutuhan juga ya, kebutuhan seksual manusia gitu. Nafsu nggak sih? Astagfirullahaladzim, maaf. Nggak tahu gue kenapa ya, itu mah pribadi mereka masing-masing. Dia diamankan karena dianggap melakukan penyebaran konten pornografi melalui akun Udah media dengar kabar sosial. orang Indonesia yang tertangkap karena OnlyFans belum? Baru denger banget sih tadi. Udah denger. Udah Dea OnlyFans ya. Iya, tahu gue udah liat karyanya kok. Udah lagi. Gue lihat di Instagramnya Dedi. Pas gue ngeliat di TV ada tuh dia tuh muncul tuh. Kalau itu tahu, tapi nggak ngikutin banget. Kamu sendiri tahu nggak sebenarnya OnlyFans itu apa? Nggak tahu kalau OnlyFans-nya sendiri. OnlyFans itu kayak website gitu sih, website kayak bayar kreator gitu. Berbayar tapi ya kayaknya. Iya, gue tahu. Setahu saya itu platform berbayar ya, tapi sebetulnya nggak cuman buat konten porno aja sih. Ya buat pamer-pamer ini foto. Marcel Widianto hari ini memenuhi panggilan kepolisian di Polda Metro Jaya. Marcel dimintai keterangan. Menurut kamu sendiri, main prostitusi online tuh salah nggak sih? Salah kalau di Indonesia, mungkin ya. Salah, karena depannya masih prostitusi. Salah lah. Kalau depannya prestasi, nah baru betul. Salah lah. Nggak salah sih sebenarnya. Salah nggak gue jawabannya salah? Enggak sebenarnya. Salah kali. Kesalahannya apa ya? Salah kali. Kalau bicara hukum agama sih ya jelas salah sih. Salah, nggak boleh menurut gue. Hukumnya ya itu urusan dia sama yang di atas. Kalau dibilang salah. Apalagi kalau dibahas dari sisi agama itu kan masuknya zina. Menurut kamu pelaku prostitusi online perlu dihukum nggak? Seharusnya diedukasi bukan dihukum. Untuk pelaku prostitusi Dibina sih ya. prostitusinya perlu dihukum apa enggak sih? Kalau mau dihukum tapi sama juga yang makainya juga loh, jadi sama-sama penikmat dan pemainnya. Sebenarnya tuh kalau sama-sama mau ya terserah mereka gitu kan. Penjara kali ya biar jerak, itu doang yang gue tahu. Salam hormat, berjumpa kembali dengan saya Johnson Panjaitan. Kali ini kita akan bicara masalah yang kontroversial dan biasanya antara ada yang senang dan ada yang tidak senang. Tapi ini sangat kontroversial karena kita bicara soal prostitusi online, terutama perkembangan yang paling mutakhir adalah kasus OnlyFans. Ya. Nah sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah tentang kejahatan di pasar gelap para penjahat kelamin sebenarnya. Kalau mau pakai bahasa yang agak orang biasa ya. Tapi ini menjadi tidak biasa karena praktek ini terjadi di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya yang bertemu dengan begitu sangat canggihnya menghasilkan praktek yang makin lama makin canggih dan membingungkan kita semua. Tapi yang jelas hukumnya juga jadi ketinggalan ya. Nah, kasus ini biasanya kalau muncul sangat kontroversial. Sayangnya yang selalu disalahkan adalah orang-orang yang menyelenggarakan itu dan menyediakan fasilitas itu. Maksud saya fasilitas prostitusi.
tapi justru penggunanya tidak pernah disentuh. Yang lebih menyedihkan lagi adalah polisi melakukan tindakan yang diskriminatif. Karena yang selalu disalahkan adalah oleh orang-orang yang melakukan melayani praktek prostitusi itu, sementara konsumennya seolah-olah merasa punya harga diri yang lebih tinggi dan harus dilindungi. Praktek-praktek ketidakadilan ini sekarang mulai dipertontonkan, termasuk juga pada kasus yang terakhir yaitu OnlyFans. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya kasusnya, ini berkembang dengan varian yang lebih halus dan lebih canggih lagi. Kalau dulu kan kita ngomong prostitusi atau ngomong pornografi selalu saja berhubungan dengan transaksi yang ada hubungannya dengan soal incest, soal persetubuhan. Tapi sekarang ini tidak, dia makin canggih. Tapi yang jelas transaksinya masih. Cuman karena sekarang ini sudah dibungkus dengan teknologi, maka perputaran uangnya jadi semakin besar, akibatnya justru mengundang pemain-pemain baru untuk masuk. Yang lebih menyedihkan lagi sekarang, pemain-pemainnya ternyata anak di bawah umur. Nah, sementara hukumnya sama sekali tidak bisa menyentuh persoalan itu, apalagi mengatasinya. Jadi saya kira ya kita boleh berbangga dengan mengatakan, wah ya Jakarta dan Jawa Timur itu sekarang tidak ada lagi tempat prostitusi. Tempat prostitusinya makin dekat di kamar-kamar yang tertutup, yang dilakukan juga secara terbuka akibat dari kecanggihan IT. Nah, sehingga pasal-pasal yang sering digunakan oleh polisi tidak hanya pasal-pasal pornografi atau soal pelecehan seksual, tapi juga harus digunakan pasal ITE. Tapi teman-teman sekalian, ujung daripada kasus ini sebenarnya kalau kita mau periksa ya, betapa sangat mengerikan dan mendasar. Karena yang terjadi adalah eksploitasi perdagangan manusia untuk melayani pasar gelap seksual yang tentu sangat bertentangan dengan budaya kita, sangat bertentangan dengan moral kita, apalagi kalau kita ngomong agama. Dan ini tantangan zaman kita. Misalnya saya kasih contoh ya. Apakah boleh kalau kita melakukan transaksi dengan menggunakan cara-cara prostitusi metaverse? Apakah boleh robot itu tidak lagi hanya dipakai trading, tapi dipakai juga untuk melayani seksual? Apakah itu legal? Apakah kalau hukumnya tidak mengatur atau ketinggalan akibat dari praktek itu, lantas yang tidak diatur itu menjadi legal? Apakah kalau itu tidak diatur, lantas penegak hukum bisa seenak-enaknya saja melakukan tindakan hukum yang akhirnya tidak adil dan diskriminatif? Saya kira ini harus kita hentikan. Dan praktek seperti ini sekarang makin menggerogoti kehidupan kita. Pasar gelap seksual para penjahat kelamin ini harus segera dihentikan. Pemerintah harus belajar bagaimana dia mengatasi tempat-tempat prostitusi seperti zaman dulu ya, seperti Keramat Tunggak atau seperti yang di Surabaya itu Doli, bagaimana mereka menyelesaikannya secara sosial, bukan hanya soal prostitusinya saja, karena itu kan kompleks sekali. Itu harus segera dilakukan. Sebagai orang hukum tentu saya harus concern bagaimana hukumnya itu bisa menyentuh persoalan ini secara komprehensif, tidak diskriminatif seperti sekarang, seolah-olah konsumennya tidak bisa disentuh dan lebih memiliki harga diri yang lebih baik daripada si PSK-nya misalnya, kan? Tidak bisa. Dan bagaimana kita bisa mengejar itu? Jadi problemnya bukan hanya di polisi, tapi juga sekali lagi saya ulangi, di Kominfo. Ya, karena sekarang ini banyak ya aplikasi-aplikasi yang makin canggih yang menawarkan banyak pilihan ya. Jadi bukan hanya melulu persetubuhan yang ilegal itulah atau yang ditransaksionalkan begitu ya, tapi juga halusinasi seksual, fantasi seksual ya. Itu sekarang juga semakin diperdagangkan dan semakin halus. Nah, soal-soal seperti ini harus intensif kita pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa menciptakan hukum yang bagus untuk melindungi masyarakat kita, terutama melindungi anak-anak kita dari praktek perdagangan manusia untuk melayani pasar gelap seksual. Itu tidak boleh terjadi karena itu sangat merusak ya. Mari kita hadapi secara sama-sama, dan ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini persoalan politik, persoalan moral, tapi juga yang jauh lebih komplikat lagi,
persoalan sosial. Jadi nggak sesederhana seperti pengalaman yang lalu bagaimana keramat tunggak kita tutup atau bagaimana kita tutup daerah-daerah prostitusi yang sebenarnya dilegalkan kan itu. Dan sekarang akhirnya karena kita tidak bisa menyentuh, akhirnya legal di tempat-tempat tertutup. Bahkan bisa jadi itu terjadi di rumah kita sendiri, di mana anak kita secara diam-diam dia melakukan praktek-praktek sebagai konsumen prostitusi online di rumahnya sendiri atau di ruang kamarnya. Ya, tentu ini bukan hal yang kita provokasi untuk menakut-nakutkan, tapi kita sudah sampai pada tingkat seserius itu praktek prostitusi online-nya. Ya. Mari kita hadapi secara sama-sama agar kita bisa menghadapi persoalan yang buruk ini secara beradab dan adil serta penuh dengan kepastian. Sampai jumpa pada isu berikutnya. Salam hormat dari saya.